Yuk kita mulai aja ya pembelajarannya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Diharapkan kalian selalu sehat di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Sekarang berdoa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Oke, selesai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu absen dulu ya yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini Ramdan. Ramdan hadir? Hadir ya. Kalau di absen namanya ya bilang hadir ya. Samuel. Masih ada Samuel masih hadir. Arini. Mana nih Arini? Hadir, Bu. Hadir. Farah? Hadir. Hadir. Caca mana Caca? Hadir. Caca masih hadir. Alfian. Hadir. Nazla. Hadir. Putri Pratiwi. Hadir, Bu. Hadir. Lalu kita lagi Sinta. Hadir. Sinta hadir. Hadir, Bu. Hadir. Ya, sudah semua ya di absen ya. Lumayan ya, udah Ibu absen semuanya ya. Nah, sekarang kita tetap masih belajar pada tema 9 ya. Kemarin Ibu udah jelaskan pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, tema 9, subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, perhatikan ya tampilan file yang Ibu kirimkan berikut ini ya. Tolong dilihat. Nah, coba kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan, Bu. Iya, ya. Assalamualaikum tuh tulisannya. Nah, kita masuk pada tema 9, sub tema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang IPA dan bahasa. IPA-nya di sini Ibu akan menjelaskan tentang energi alternatif dan bahasa Indonesia Wawan ya. Nah, bisa dilihat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Di antaranya
dengan menggunakan energi alternatif. Nah, di sini lihat energi alternatif ya, energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil, makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi tidak dapat diperbaharui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Adakah energi yang tidak akan habis tersedia secara melimpah di sekitar kita? Tentu saja ada, yaitu apa? Energi tersebut disebut dengan energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi yang persediaannya tidak terbatas dan dapat diperbarui. Perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut. Ini ada gambar-gambar energi alternatif ya, perhatikan. Dananya matahari. Matahari termasuk energi alternatif. Ada air tuh. Air, iya. Ada materi dulu ya biar kedengeran. Oh iya, itu aja dulu suaranya ya. Ditutup dulu suara kalian biar kedengaran. Yang kedua, ya, air ya. Air termasuk juga energi alternatif. Nah, lihat lagi ada namanya kotoran hewan. Terus tuh ombak ya, ombak laut termasuk energi alternatif. Tuh. Angin ya bisa diubah menjadi energi juga. Dan yang terakhir adalah panas bumi. Ini semua ya bisa menjadi energi alternatif yang bisa kita pakai untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis adalah dengan mencari sumber energi alternatif. Untuk menggantikan energi yang telah habis, energi yang habis umumnya energi yang tidak dapat diperbaharui. Sementara energi alternatif adalah jenis energi yang terbaharui. Jadi, energi alternatif ini tidak akan habis ya. Walaupun kita pakai seperti apa, tidak akan habis. Kalau energi bukan alternatif atau seperti tadi minyak bumi atau batu bara itu tidak dapat diperbaharui, tidak dapat kita perbanyak atau tidak dapat kita daur ulang kembali karena dia akan habis terpakai. Nah, makanya itu kita perlu namanya energi alternatif supaya tidak habis terpakai. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil. Jadi energi alternatif ini sumber energi pengganti ya. Pengganti yang kata Ibu tadi dapat diperbaharui dan tidak akan habis ya. Dan penggunaannya juga lebih ramah lingkungan ya. Lebih bagus dibanding bahan bakar ya. Jadi banyak sekali dampak positif dari energi alternatif ya. Kita lanjutkan lagi. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, tadi kata Ibu ada sinar matahari ya, ada angin, ada air, ada panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini
memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Nah, alternatif ini banyak kata Ibu tadi terdapat di alam. Matahari kan tidak akan habis terpakai ya, air ya, angin ya, itu semua bisa menjadi sumber energi atau pengganti ya yang dapat kita gunakan. Nah, di sini penjelasannya ya dari tadi sumber energi alternatif. Ini aku akan jelaskan pertama tuh matahari. Matahari sumber energi alternatif. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi, ya sayang ya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas dari matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lainnya. Masih banyak sekali ya manfaat dari matahari ya, selain yang Ibu tuliskan di atas ya. Mungkin untuk mengeringkan pakaian juga bisa. Terus matahari juga bisa menjadi sumber energi listrik ya, dengan kita gunakan namanya alat panel surya untuk menyerap panasnya matahari dan bisa diubah menjadi energi listrik. Sekarang yang kedua, angin. Tuh, lihat angin ya. Gambarnya ada gambar kincir angin ya. Karena kalau angin tidak terlihat. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin. Energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Jadi angin ya juga bisa digunakan untuk perahu layar. Perahu layar apa nih? Ya, untuk nelayan. Untuk nelayan pergi menangkap ikan dan pulang ke daratan. Mereka biasanya memanfaatkan angin. Nah, selain untuk perahu layar para nelayan, kincir angin bisa digunakan untuk kincir angin. Nah, kincir angin ini bisa merubah menjadi energi listrik ya. Nah, perhatikan di sini alat yang digunakannya bernama aerogenerator untuk menghasilkan listrik dari angin tadi. Ya, sayang ya. Ya, gimana anak-anak ya? Bisa dipahami? Sudah. Ya, kita lanjut lagi ya yang nomor 3. Tuh. Energi alternatif air. Nah, alternatif air banyak sekali ya tersedia di bumi ya. Nah, air ini bisa kita jadikan sebagai energi alternatif atau pengganti. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak yang dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Nah, ada namanya PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Dibuat bendungan air di tempat yang tinggi, kemudian dialirkan menurun seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Ya. Jadi dari bendungan, kalian sering lihat bendungan ya, itu sengaja dibuat bendungan seperti itu menurun supaya airnya deras. Dari air yang deras tadi ya digunakan untuk energi gerak memutar namanya generator. Generator tadi bisa untuk apa? Pembangkit listrik, namanya pembangkit listrik tenaga air ya. Ternyata air juga banyak manfaatnya ya. Nah, nomor 4, nah, dan namanya energi panas bumi. Energi panas bumi atau disebut dengan energi geotermal
merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bentar ya. Ada yang masuk kan? Oh iya, benar. Dan juga yang masuk teman. Nah, ya. Mana? Bentar ya. Ya. Assalamualaikum Bapak Barudin, Bapak Kepala Sekolah Sering Cekerut. Selamat bergabung di kelas MIT kelas 4A. Udah ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Barudin. Waalaikumsalam. Ya, silakan anak-anak lanjut. Bu Lucy, selamat. Mangga anak-anak silakan dilanjut ya. Bapak nungguin. Lanjut. Iya. Ya, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu, dilanjut Bu. Ya. Oh iya. Nah, sekarang kita yang keempat kata Ibu tadi energi panas bumi ya. Energi panas bumi disebut dengan energi geotermal. Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Saat ini hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi. Jadi energi panas bumi ini ada di bawah permukaan bumi ya sayangnya. Nah itu biasanya dia menggunakan alat untuk menyerap panasnya tadi ya. Nah, makanya dinamakan energi panas bumi karena dia ada di dalam permukaan bumi. Nah, energi panas bumi sering disebut juga dengan energi geotermal. Nah, hanya ada 24 negara di dunia yang saat ini menggunakan energi panas bumi. Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak. Yang kelima, energi alternatif dari gelombang air laut. Nah, gelombang air laut atau kita lihat ombak ya, sering kalian lihat ombak saat memecah pantai dapat menghasilkan banyak energi yang dapat diubah menjadi energi listrik ya. Jadi ternyata ombak yang kalian lihat tadi itu dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik ya, gelombang air laut. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini energi yang kata Ibu tadi dari tumbuhan atau kotoran hewan. Dinamakan tuh bahan bakar biogas ya. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Ya. Berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel yang dapat menggantikan solar ya. Nah, dari biji-bijian tumbuhan tadi itu bisa menjadi energi
bio ya, bisa menjadi pengganti energi alternatif kata Ibu tadi yang kenal sebagai namanya biodiesel. Biodiesel bisa menggantikan bahan bakar solar. Nah, ternyata dari tumbuh-tumbuhan juga bisa menggantikan solar ya, dan lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Dan persediaannya juga di alam cukup banyak ya. Kita lanjutkan lagi, Mas Ina. Perhatikan singkong, ubi, dan jagung ya. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah juga menjadi energi ya. Ternyata namanya adalah bioetanol yang dapat mengganti bensin atau premium. Ya. Bensin udah tahu ya untuk kendaraan mobil, bermotor. Nah, ternyata singkong, ubi, jagung ya bisa juga diubah menjadi bensin dan premium. Namanya adalah bioetanol. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan yang dikenal sebagai biogas. Nah, ini tadi kata Ibu, dari kotoran hewan juga bisa diubah menjadi energi, yaitu biogas yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kotoran hewan tadi ya, salah satunya termasuk hewan ternak sapi ya, itu ternyata bisa diubah ya sayang menjadi energi alternatif, yaitu namanya biogas. Biogas ini bisa digunakan untuk panas kompor atau pengganti pengganti gas untuk memasak ya. Selain dia bisa digantikan untuk panas kompor untuk memasak, dia juga bisa biogas ini untuk bahan bakar kendaraan bermotor ya. Tentu saja ya, kotoran hewan tadi tidak langsung digunakan, ada proses-prosesnya ya. Tadi diolah dulu, biasanya ditaruh dulu, dibuatkan lubang ya, dikubur dulu di dalam tanah ya, menjadi diuraikan dulu ya, supaya mungkin bau atau aromanya bisa dihilangkan. Nanti ada cara-cara berikutnya sehingga dia bisa menjadi energi panas ya. Jadi kotoran hewan tadi tidak bisa langsung, sama seperti singkong, ubi ya, ada pengolahannya, terus dia menjadi bensin dan premium. Ternyata jagung yang kalian makan, singkong, ubi itu ya, ternyata bisa menghasilkan energi. Selain energi untuk tubuh, ternyata bisa untuk energi kendaraan atau energi alternatif. Kita lanjut lagi ya. Tuh, kita lanjut lagi. Beramati gambar di bawah ini. Ya, perhatikan di sini ada gambar orang menembak sama menebang pohon ya. Nah, supaya energi alternatif itu banyak tersedia juga di alam, kita juga harus menjaga lingkungan ya. Lingkungan ada di sekitar kita juga harus kita jaga ya, agar sumber energi yang tersedia di alam tetap terjaga ya. Nah, itu adalah kewajiban kita ya, supaya ya sampai kapanpun energi alternatif ini tetap ada ya. Karena kalau energi dari bahan bakar fosil, kata Ibu tadi, itu akan habis ya. Kalau energi alternatif ini tidak akan habis. Asalkan lingkungannya juga harus kalian jaga ya, biar tetap bersih dan sumber daya alamnya tetap banyak tersedia. Ini semua adalah kewajiban kita semua ya, kan kewajiban orang tua, semuanya memiliki kewajiban untuk menjaga alam kan ya. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban?
Coba cari jawaban pertanyaan tersebut kepada narasumber. Nah, di sini untuk menjaga lingkungan, nah ini bisa kalian cari dari narasumber. Bagaimana sih cara kita supaya lingkungan tetap terjaga sumber daya alamnya? Kita perhatikan contoh dari wawancara berikut. Ada contoh laporan hasil wawancara bagaimana kita menjaga lingkungan biar lingkungan alamnya tetap bersih, sumber daya alamnya tetap terjaga. Nah, perhatikan ini contohnya. Ada nama ibu makan. Ini adalah pertanyaan yang diajukan, apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Narasumber ya anak-anak, waktu pertemuan sebelumnya Ibu udah jelaskan, narasumber itu tidak hanya satu orang, bisa lebih dari satu. Nah, supaya apa informasi yang kita dapatkan itu lebih akurat atau mungkin lebih banyak kita tahu ya. Nah, narasumber itu bisa dari mana saja ya, jangan cuma nanya satu, bisa banyak. Terus jawaban, kalau kalian membuat laporan tuh, jawabannya harus kalian tulis. Dari narasumber mana aja yang akan kalian wawancarai. Nah, itu jawabannya ditulis. Nah, seperti ini, bagaimana kita menjaga kewajiban kita terhadap lingkungan? Ada jawabannya dari lingkungan alam, akan kalau kita tidak menjaganya, lingkungan alam akan rusak. Terus terjadinya pemanasan global, akan timbul bencana alam, alam akan menjadi tidak seimbang, terjadi pencemaran lingkungan ya. Jadi untuk mewawancarai itu tidak hanya satu narasumber boleh lebih. Nah, dalam membuat kesimpulan, perhatikan contoh. Jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap alam, maka kehidupan manusia akan terganggu. Kan? Jadi kita harus sering menjaga alam lingkungan ya, terutama tempat kita tinggal agar tetap bersih ya. Nah, kita juga merasa nyaman dan tidak. Ini adalah contoh kalau kalian membuat wawancara dari kewajiban terhadap diri. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ibu jelaskan. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, ya, silakan. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Gimana? Udah jelas apa yang Ibu sampaikan tadi? Bu. Ya, dari penjelasan tadi ya, tentu kalian tahu ya, biar kata Ibu tadi sumber energi alternatif tetap terjaga, kita harus menjaga alam lingkungan ya, terutama tempat kita tinggal ya. Ternyata apa yang kita pakai gunakan sehari-hari itu bisa menjadi energi alternatif ya. Nah, kalian sering ketemu matahari, air, angin, merasakan ya, itu semua bisa menjadi sumber energi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, anak-anak, ada tugas ya, nanti di classroom Ibu kirimkan, kalian kerjakan tugasnya dengan benar ya, baca dengan teliti ya, jawab dengan tepat ya. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini ya. Pesan Ibu di rumah tetap jaga kebersihan ya, jaga terus kesehatan ya. Jangan lupa ya mandi ya, jangan saat kita di rumah males-malesan ya. Tetap semangat belajarnya ya. Iya.
Terus kalau mandi pagi kan bisa melaksanakan tugas di classroom ya. Tolong tugas-tugasnya juga di classroom diperhatikan. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa, dimulai. Ya, selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.